Dipindahin. Iya. Dipindahin. Dari mana? Pindahin dari mana? Dari karung bulog. Karung gede, karung kecil. Karung gede, karung kecil. Sebuah toko beras di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini tertangkap tangan sedang melakukan praktik curang perdagangan beras. Dalam praktiknya, toko beras ini membungkus ulang beras Bulog menjadi beras premium dengan beragam merek terkenal. Untuk mendapatkan untung yang berlipat, toko beras ini membuat ukuran lebih kecil dari paket 50 kg beras menjadi paket ukuran 25 kg. Kemudian menjahit ulang karung sehingga siap untuk dijual. Mendapat informasi adanya praktik bungkus ulang beras Bulog, tim Krimsus Polda Banten yang tergabung dalam Satgas Pangan Banten kemudian menuju lokasi. Kamu fokus kepada penjualan ya? Polisi kemudian mengamankan barang bukti puluhan karung beras dan menginterogasi para pekerja toko beras. Ini kan berasnya masyarakat kecil. Ya, kamu yang itu siapa? HP-nya mana HP? Bos apa? Sama juga. Apa ngomongnya pada saat nyuruh itu? Ini yang mau beli. Yang suruh kerjain aja. Jadi mesti benar suruh memasin ke situ gitu. Datangnya kapan barangnya? Tadi. Baru tadi. Tadi langsung biasanya langsung habis selesai. Enggak lah. Nyicil. Kalau tadi kirimnya kemana kirimnya? Kurang tahu saya cuma kerja. Yang ngirim siapa biasanya? Ini bang, ini pembelinya bang. Hasil penyelidikan kepolisian, toko beras ini membungkus ulang beras Bulog menjadi 2 merek beras premium. Sebelum pengungkapan, kita mendapatkan informasi dari intelijen bahwa adanya dugaan penyelewengan beras Bulog, awalnya itu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dibantu oleh para Kasareskrim di wilayah. Kita melakukan penyelidikan di wilayah-wilayah pergudangan Bulog maupun pergudangan penyimpanan beras dan penggilingan. Pada saat itu kita mengamankan 3 orang. 3 orang itu pemilik usahanya yang merepacking sama karyawannya. Ada 3 orang. Jadi intinya dibersihin gitu Pak. Oke, ini gunanya untuk apa Pak? Ini gunanya untuk apa? Membersih masuk ke ini, beras masuk. Beras apa yang masuk sini, Bulog? Enggak, beras apa aja. Apa aja yang kotor gitu. Dibersihkan. Iya. Pakai apa dibersihkannya? Sebuah toko penggilingan beras di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, diamankan kepolisian karena diduga telah mengoplos beras Bulog menjadi beras premium. Kalau yang ini Bulat ngaya. oh benarnya. Nah, berarti pembersihannya di sini ya. Setelah di sini, ini kan banyak nih beras-beras Bulog, berarti kan masuk beras Bulog sini nih. Ya kan? Kalau yang ini Bulog ini nggak perlu Pak, karena udah bagus kan. Yang ini Iya sama. Maksudnya nggak yang kesini itu buat apa ditaruh di sini kalau bukan untuk bersihin ke sini? enggak ini di sana penuh Pak. Tim Satgas Pangan Banten yang dipimpin oleh AKBP Doni Satria kemudian mencari keterangan dari pemilik penggilingan beras. Kalau yang di sana kan tinggal ngumpul. Khusus di jual itu beras-beras yang buat siap jual gitu. Malah lebih bagus beras Bulog ya? Atau beras yang Kalau fisiknya sih bagus beras Bulog ini fisiknya Pak ya, cuman rasanya itu lebih hambar gitu Pak, nggak ada rasanya kalau beras Bulog itu bedanya. BN itu di setiap Bulog ada Pak ya. Oke. Cuman yang Harganya berapa tuh Pak? 83 83. sama. Oke, ini buat apa nih? Tapi beras itu beras pengadaan tahun 2019. Oke. Jadi udah hancur bau gitu Oke, Pak ya. oke. Yang kita campur ini gitu. Ini Dong. apa? Polisi juga mendapati pewangi beras yang kerap dicampurkan ke beras agar beras menjadi wangi. Saya tuh nggak Pengaruh kan biasanya Pak. nggak ikut itu sih Pak. Karyawan. Nggak ikut, tapi Iya. Bapak yang punya selama Ya kurang lebih 15 atau 20 lah. 15 atau Semenjak 20 ada toko, tahun. semenjak ada pasar aja. Oke. Ini persen Pak. Apa? Nih. Di lokasi ini polisi mendapati karung-karung beras Bulog yang telah kosong dan ratusan karung beras Bulog siap dikemas ulang.
Kita menemukan kembali adanya repacking kembali, itu di sekitar Cilegon di pagi harinya. Di siang harinya kita menemukan di Serang Kota dan Serang Kabupaten. Ada dugaan yang pertama adalah repacking, yang mana repackingnya ini selain repacking dia juga dioplos dengan beras Bulog, beras Sulsel Bulog, dan beras yang lokal pada umumnya. 3 itu campuran akhirnya dipindahkan kepada karung-karung yang premium. Yang kita amankan di Cilegon ada 1 tersangka. Iya. Siapa itu, Pak? Ada atas nama AN. AN. Iya, AN. Sebagai pemilik usaha. Satgas Pangan Banten kemudian mengamankan mesin penggilingan beras dan mesin pembersih beras. Selain itu, Satgas juga mengamankan seluruh beras dengan berbagai merek yang berada di lokasi. Pengungkapan kemas ulang atau penyalahgunaan beras Bulog di Banten rupanya berawal dari hilangnya beras Bulog di pasaran. Ini berawal dari atensi pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan bahan pokok penting. Nah, salah satunya adalah beras. Kami amati di lapangan melalui Satgas Pangan, ternyata banyak keluhan masyarakat bahwa beras Bulog yang kualitas bagus tersebut tidak ada di pasaran. Yang ada beras-beras yang kemudian harganya itu kisaran 11.000 sampai 11.800, bahkan ada yang 12.000 lebih. Kami melakukan pengecekan lapangan dan ditemukan di lapangan saat itu para pedagang atau distributor dan ada juga di penggilingan padi merubah kemasan dari karung Bulog kemudian dibagi per 10 kg dan 25 kg ke dalam kemasan merek premium lainnya yang ada di wilayah Banten ini. Adanya pembelokan DO, jadi ketika Bulog ini punya rekanan untuk distribusi barang, barangnya nggak sampai di tempat, tetapi nyampe di tempat orang lain. Banyak keluhan masyarakat, beras Bulog yang kualitas bagus tersebut tidak ada di pasaran. Jadi beras Bulog ini di-repacking yang dikasih pewarna dan kemudian di-bleaching dan dikasih bau seolah-olah adalah pandan wangi. Beras lokal ini langka dan semenjak turunnya beras Bulog, jadi masuklah harga pasaran. Praktik curang beras Bulog yang dikemas ulang ternyata menyebar di beberapa lokasi di Banten. Sebuah gudang beras di Kecamatan Kasemen, Kota Serang juga digerebek Satgas Pangan Banten setelah didapati mengemas ulang beras Bulog. Di gudang beras ini, para pelaku mengemas ulang 1 karung beras Bulog ukuran 50 kg menjadi 2 karung beras premium ukuran 25 kg. Ratusan karung beras ini kemudian diamankan sebagai barang bukti. Praktik kemas ulang beras Bulog juga ditemukan di sebuah penggilingan padi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten.
Di lokasi ini, Satgas Pangan Banten mendapati ratusan karung beras Bulog yang siap dikemas ulang. Satgas kemudian memasang garis polisi untuk mengamankan barang bukti. Dari beberapa lokasi kejadian, beragam modus dilakukan para pelaku dalam menyalahgunakan beras Bulog. Jadi beras Bulog ini direpacking dari beras premium menjadi beras medium, seolah-olah dia adalah beras rojo lele atau mungkin beras pandan wangi yang dikasih pewarna dan kemudian di bleaching dan dikasih bau seolah-olah adalah pandan wangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya pembelokan DO. Jadi ketika Bulog ini punya rekanan untuk distribusi barang, barangnya nggak sampai di tempat, tetapi nyampe di tempat orang lain. Dan yang terakhir adalah seolah-olah beras-beras ini adalah beras-beras yang berasal dari penggilingan-penggilingan padi. Sehingga terjadi adanya kecurangan-kecurangan dan monopoli dagang, yang mana saya sebagai distributor beras, tapi saya juga memiliki toko beras, pun juga saya memiliki lapak-lapak beras yang ada di pasar. Sehingga keuntungan saya menjadi satu. Lantas, dari mana kemasan karung beras didapat? Ada yang bikin sendiri, ada juga yang pesan di Jakarta, sesuai dengan pesanan konsumen. Misalnya konsumen pengen beras rojo lele, kemudian dikemas dengan beras rojo lele. Konsumen pengen beras pandan wangi, ya dikemas dengan beras pandan wangi, seperti itu. Ada belasan merek terkenal ya, di antaranya ada rojo lele, ada PS, ada pandan wangi, dan selanjutnya ada IR, dan seterusnya. Merek-merek yang terkenal dan sangat dikenal oleh masyarakat di pasaran utamanya. Lalu dari mana para pedagang mendapat beras Bulog? Dan dijual kemana saja beras premium palsu ini? Jadi masing-masing wilayah itu ada RPK namanya, Ruang Pangan Kita. Dan distributor beras di masing-masing wilayah yang dibagi masing-masing, misalnya di Serang Kabupaten, di Cilegon, di Pandeglang, dan Lebak, seperti itu. Masing-masing tempat ada distributornya. Kebanyakan dia dilempar di pasar, ada juga yang ada di pasar, beberapa pasar yang di masing-masing wilayah. Ada juga yang didistribusikan di toko-toko kembali, dan ada juga konsumen yang langsung datang ke gudang atau ke toko yang menyediakan beras tersebut. Ya, kita berhasil mengamankan diantaranya ya ini untuk yang ini merupakan beras yang sudah hasil repacking maupun dengan pengoplosan. Ini sudah menjadi beras premium. Salah Contohnya satunya beras SB, beras PL. Nah, ini sudah merupakan hasil repacking maupun hasil oplos. Banyak keluhan masyarakat, beras Bulog yang kualitas bagus tersebut tidak ada di pasaran. Jadi beras Bulog ini direpacking yang dikasih pewarna dan kemudian di bleaching dan dikasih bau seolah-olah adalah pandan wangi. Beras lokal ini langka dan semenjak turunnya beras Bulog, jadi masuklah harga pasaran. Dari 5 tempat kejadian perkara penyalahgunaan beras Bulog di Provinsi Banten, Satgas Pangan Banten berhasil mengamankan 350 ton beras Bulog, baik yang sudah berubah kemasan maupun masih dalam bentuk kemasan Bulog. Satgas juga mengamankan 10.000 kemasan karung beras premium dari berbagai merek, serta 8.000 karung Bulog bekas. Selain itu, polisi juga menyita 5 alat timbangan dan 6 mesin jahit yang digunakan untuk merepacking beras Bulog. Kepada kami, Kompol Trisno Tahan Uji menjelaskan merek beras apa saja yang dipalsukan. Yang dipalsukan itu dari berbagai merek, diantaranya kurang lebih 10 jenis beras premium, diantaranya merek PL, SB, PS, Badak, Rojo Lele, dan Dewi Sri. Oke, Pak boleh jelasin Pak, ini barang buktinya apa aja Pak? Ya, kita berhasil mengamankan diantaranya ya ini untuk yang ini merupakan beras yang sudah hasil repacking maupun dengan pengoplosan. Ini sudah menjadi beras premium. Salah Contohnya satunya ini, Pak, ya? beras SB, beras PL.
Nah, ini sudah merupakan hasil repacking maupun hasil oplos. Coba boleh jadi ini berasnya dalamnya isinya bulog ini sebenarnya? Iya, beras bulog dan beras lokal. Oh, yang ini campuran? Campuran. Kalau yang murni repacking itu ada merek Badak dengan merek PS. Nah, ini isinya adalah beras bulog yang seharusnya ini murni beras bulog. Betul, yang seharusnya dijual dengan harga bulog yang sudah disubsidi pemerintah kurang lebih 9.450 harga eceran tertinggi. Tetapi oleh para pelaku dijual dengan harga premium kurang lebih 11.000 per kilo. Jadi dari beras bulog mereka buka kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan premium dan dijahit sendiri menggunakan mesin jahit manual ini, Pak. Mesin jahit manual ini. Nah, mereka ini bertindak sebagai toko beras sehingga mereka melakukan penjualan kepada masyarakat. Sehingga kita juga mengamankan baik itu nota penjualan, bukti catatan pengiriman distributor, maupun bukti-bukti penjualan yang lain. Lalu sejak kapan perilaku mengubah kemasan beras bulog menjadi beras premium? Kami wawancara salah satu pelaku. Hussein adalah pemilik toko beras yang berperan belanja beras bulog. Jadi suruh dibongkar sama karyawan, diturunkanlah untuk ke toko. Setelah itu karena kemasan itu karung besar yang 50 kilo kan jarang ada yang nanyain ya. Dikemaslah diganti karung kemasan 25 kilo. Yang mereknya Cap Badak sama saya disuruhnya. Lalu dapat dari mana beras bulog? Saya dari Bos Ilyas, dari Pak Alpin. Kalau Pak Alpin ya dari Bulog Warung Gunung, Lebak ya. Kalau Bos Ilyas mah saya kurang tahu. Lalu kemana beras bulog ini dijual? Ke dalam pasar. Pasar mana? Pasar Rangkas. Iya. Kemudian ke pinggiran-pinggiran, misalnya masih lingkungan Kabupaten Lebak juga. Per hari kalau ada berasnya sekitar 50 sampai 100 habis. Kalau berasnya ada. Lalu mengapa pelaku merepacking beras bulog? Beras lokal ini langka dan semenjak turunnya beras bulog. Semenjak beras lokal langka, iya. Turun beras bulog. Bulog. Jadi masuklah harga pasaran gitu beras bulog itu. Dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Januari ya. Januari. Masuk standar pasaran lah. Jadi banyak yang membutuhkan gitu masyarakat itu. Di angka segitu harganya. Jadi karena beras bulog kualitasnya sudah cukup baik. Udah cukup baik, sangat baik itu mah. Sangat bagus lah. Beras bulog adalah beras yang disiapkan oleh pemerintah agar harga beras tetap stabil. Perilaku menggunakan beras bulog untuk dijual dengan kemasan berbeda dampaknya bisa fatal karena dapat membuat harga bahan pokok terus merangkak naik dan terjadi inflasi. Dampaknya tentunya langsung ke inflasi. Inflasi di Banten akan naik pasti. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Polda Banten melalui Satgas Pangan Krimsus Polda Banten ini mencegah supaya inflasi itu tidak naik secara signifikan, sehingga dengan tindakan kami ini tentunya harapan kami harga-harga itu kembali kepada harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu 9.300. Nanti di atas HET yaitu 9.450, tentunya itu akan menyumbangkan inflasi karena di lapangan ditemukan harganya ada yang 11.000, 11.800, bahkan 12.000 lebih juga ada. Jadi dengan tindakan itu tentunya nanti harga berasnya akan sesuai dengan HET. Satgas berharap pelaku bisnis beras ikut aturan, tidak serakah sehingga memberatkan masyarakat. Sukseskan program pemerintah dengan mendistribusikan sesuai dengan aturan, menjual juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Jangan main-main harga. Jadi ini sangat pengaruh kepada kehidupan orang banyak. Ingat, beras adalah urusan perut. Jadi jangan kita bangga, jangan kita merasa untung ketika bisa mempermainkan harga beras. Aksi para pedagang beras dengan melakukan kemasan ulang bukanlah rahasia lagi. Pengawasan produksi beras lokal dari hulu ke hilir yang cenderung longgar patut dipertanyakan. Lantas, akankah ke depan praktik seperti ini akan terus ditemukan meski telah dilakukan penertiban? Dipindahin. Dari mana? Pindahin dari mana? Karung bulog. Karung gede, karung kecil. Karung gede, karung kecil.